Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, saya akan mengomentari kasus Denny Indrayana sudah masuk tahap penyidikan. Masalah Denny Indrayana membocorkan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan akan diputus proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, menimbulkan keributan di dunia maya, terutama di kalangan anggota DPR dan yang terkait dengan pemilu atau dalam calon anggota legislatif. Padahal situasi sekarang ramai pembicaraan terkait masalah pemilu yang tidak lama lagi dilaksanakan tahun 2024 nanti. Akibatnya Menteri Polhukam Mahfud MD melaporkan Denny Indrayana ke polisi. Selama ini lebih dari 1 bulan masih dalam pemeriksaan, disebut tahap penyelidikan untuk mencari minimal 2 alat buktinya. Sekarang perkara Denny Indrayana sudah menemukan alat buktinya, kemudian aparat penyidik telah menetapkan sebagai tersangka atau disebut sudah masuk tahap penyidikan yang dampaknya sudah dapat menangkap Denny Indrayana serta menahannya untuk diperdalam pemeriksaannya. Bagi Denny Indrayana sudah masuk tahap penyidikan berarti sudah ditetapkan sebagai tersangka. Akibatnya ada 2 hal, yaitu 1. Penangkapan. Mengingat Denny Indrayana berada di Australia, bila dipanggil nanti tidak datang, penyidik sudah dapat menjemput Denny Indrayana sampai ke Australia lewat polisi setempat. Untuk menangkap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, ada ketentuannya. A. Bila kasus tersebut di Indonesia dihukum dan di negara lain juga dihukum, maka dapat ditangkap di luar negeri dan dibawa ke Indonesia untuk diperiksa dan diadili. B. Bila di Indonesia perkaranya dihukum tetapi di luar negeri tidak dihukum, tidak bisa ditangkap. Berdasarkan poin A di atas bahwa masalah pembocoran rahasia negara di Indonesia dihukum dan negara Australia, masalah pembocoran rahasia negara dihukum juga, maka masalah Denny Indrayana dapat ditangkap di negara Australia lewat polisi setempat dan dibawa ke Indonesia untuk diadili. 2. Calon legislatif. Demikian juga Denny Indrayana mencalonkan diri jadi anggota legislatif di Kalimantan dari Partai Demokrat, juga tidak bisa mengikuti calon anggota legislatif lagi karena sudah jadi tersangka, karena berdasarkan ketentuan bagi orang yang terlibat dalam perkara kejahatan tidak boleh jadi caleg atau calon legislatif. Harapan saya akibat perbuatannya Denny Indrayana dapat dilakukan 2 hal, bisa ditangkap di Australia, dibawa ke Indonesia untuk diadili, dan kedua, tidak bisa mengikuti calon legislatif di Kalimantan tahun 2024 nanti. Masalah Denny Indrayana membocorkan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan akan diputus proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, menimbulkan keributan di dunia maya, terutama di kalangan anggota DPR dan yang terkait dengan pemilu. Pada hal situasi sekarang ramai pembicaraan terkait masalah pemilu yang tidak lama lagi dilaksanakan tahun 2024 nanti. Akibatnya Menteri Polhukam Mahfud MD melaporkan Denny Indrayana ke polisi. Selama ini lebih dari 1 bulan masih dalam pemeriksaan, disebut tahap penyelidikan untuk mencari minimal 2 alat buktinya. Sekarang ini perkara Denny Indrayana sudah menemukan alat buktinya, kemudian aparat penyidik telah menetapkan sebagai tersangka atau disebut sudah masuk tahap penyidikan yang dampaknya sudah dapat menangkap Denny Indrayana serta menahannya untuk diperdalam pemeriksaannya. Bagi Denny Indrayana sudah masuk tahap penyidikan berarti sudah ditetapkan sebagai tersangka. Akibatnya ada 2 hal, yaitu 1. Penangkapan. Mengingat Denny Indrayana berada di Australia, bila dipanggil nanti tidak datang, penyidik sudah dapat menjemput Denny Indrayana sampai ke Australia lewat polisi setempat.
untuk menangkap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri ada ketentuannya. A. Bila kasus tersebut di Indonesia dihukum dan di negara lain juga dihukum, maka dapat ditangkap di luar negeri dan dibawa ke Indonesia untuk diperiksa dan diadili. B. Bila di Indonesia perkaranya dihukum tetapi di luar negeri tidak dihukum, tidak bisa ditangkap. Berdasarkan poin A di atas bahwa masalah pembocoran rahasia negara di Indonesia dihukum dan negara Australia masalah pembocoran rahasia negara dihukum juga, maka masalah Denny Indrayana dapat ditangkap di negara Australia lewat polisi setempat dan dibawa ke Indonesia untuk diadili. Calon legislatif. Demikian juga Denny Indrayana mencalonkan diri jadi anggota legislatif di Kalimantan dari Partai Demokrat. Juga tidak bisa mengikuti calon anggota legislatif lagi karena sudah jadi tersangka, karena berdasarkan ketentuan bagi orang yang terlibat dalam perkara kejahatan tidak boleh jadi calon legislatif. Harapan saya akibat perbuatannya Denny Indrayana dapat dilakukan dua hal, bisa ditangkap di Australia, dibawa ke Indonesia untuk diadili, dan kedua tidak bisa mengikuti calon legislatif di Kalimantan tahun 2024 nanti. Sekian dan terima kasih.